Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan diturunkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tanziluha Zaburu Dawuda. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wa Injilu ala Isa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Furqanu ala Khairul Mala, dan kitab Al-Furqan maksudnya Al-Qur'an, karena Al-Quran ini mempunyai beberapa nama selain daripada Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Furqan. Serta Al-Furqan diturunkan kepada sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan menurut Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wajibun ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf itu mengiktikadkan 4 kitab suci secara rinci dengan nama-namanya. Artinya wajib meyakini dan mengimani kitab yang 4 yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah disebutkan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan 4 kitab saja yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini dijelaskan banyak kitab yang diturunkan Allah. Kitab suci yang lainnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya terus mengiktikadkan secara ijmal, hanya disuruh untuk meyakini secara globalnya saja, secara garis besarnya saja, yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab suci dari langit secara garis besar, secara ijmal. Bahwa dikatakan telah masyhur bahwa seluruh kitab suci itu ada 104 buah kitab. Ini yang sudah masyhur di kalangan para ulama, bahwa jumlah kitab suci yang diturunkan Allah itu ada 104 buah. Ada pula yang mengatakan bahwa jumlah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 114 buah kitab. Bahkan Imam Syuhaimi berkata, beliau mengatakan yang sahih adalah tidak membatasi jumlah kitab suci itu dengan jumlah tertentu. Ini pendapat para ulama. Jadi jangan mengatakan jumlahnya ada 104 saja menurut Imam Syuhaimi. Sebab andai kata Anda periksa, kata beliau, riwayat-riwayat mengenai kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Anda temukan jumlahnya sampai 184 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita yakini itu cuma berapa? Cuma 4. Adapun gambaran kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan 104, ada yang bahkan mengatakan 184.
Nah, ini sebagai pengetahuan untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya itu tidak sedikit tapi banyak. Tidak bedanya seperti nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang diutus yang wajib kita ketahui hanya 25. Tapi nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya 124.000 nabi. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Kenal semua udah sama yang nabi 25 itu? Insya Allah kenal. Tapi kalau disuruh nyebutin satu-satu kayaknya nggak bakalan sudah ini. Ya, kita mau banyak apanya? Banyak lupanya. Ya, Asmaul Husna aja 99 lupa mulu. Ya, padahal di Majelis Al-Kamilah itu guru kita almarhum yang hafal Asmaul Husna, tahu makna dan amalnya, diimankan dengan hati, di surga tempatnya nanti. Itu nazoman yang dikumpulkan dalam satu buku di Al-Kamilah itu diambil dari para ulama itu, ya, diambil dari para ulama dan para wali itu dulu peninggalan para ulama diambil. Itu semua doa yang dikumpulkan di nazoman itu. Kalau kita mau dan mampu mengamalkan Asmaul Husna saja, ya gampang jalan menuju surga. Thalabul ilmi juga salah satu cara kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Makanya meskipun rada-rada berat pergi ke majelis ilmu, pergi sholat berjamaah, paksain dah, ya, paksain. Kapan lagi? Kalau sakit mah nggak bisa pergi kemana-mana, mumpung sehat. Makanya lihat prediksi Rasulullah di dalam hadisnya, beliau mengatakan, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sehat kita bisa ngapa-ngapain, tapi kalau udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Apalagi yang namanya meninggal dunia udah terputus dah seluruh amal kita tuh. Maka dari sini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Di sini dikatakan dari Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan bahwa saya mendapati di dalam kitab Taurat itu terdapat 4 baris kalimat yang berturut-turut. Yang pertama, baris yang pertama adalah yang artinya di dalam kitab Taurat itu, barang siapa yang membaca kitabullah kemudian dia mengira bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah, maka dia telah mengolok-olok firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai terbersit sedikit pun di dalam hati kita bahwa ketika kita membaca kitabullah kemudian kita mengira tidak diampuni dosa-dosa kita, maka dia telah mengolok-olok firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an yang tadi saya katakan, Iqra'ul Qur'an, disuruh baca Quran sama Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti di hari kiamat Al-Qur'an itu menjadi penolong bagi yang membacanya. Ya, itu salah satu mengamalkan Al-Qur'an, minimal membaca. Kemudian dikaji apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jangan sampai kita mengira ketika baca Quran pas ayat-ayat yang permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengira bahwa dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Itu artinya di dalam kitab Zabur dikatakan menurut Imam Wahab bin Munabbih, kita telah mengolok-olok firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu benar dan pasti adanya semua. Ya.
Lihat surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab itu. Maksudnya kitab Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, dan merupakan petunjuk Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang bertakwa. Saya pernah mengatakan, ya, guru kita, beliau mengatakan ada seseorang yang sedang membaca beberapa kitab, orang kafir, orang non muslim yang membaca beberapa kitab. Tidak ada kitab yang menyatakan dan menjamin bahwa kitab itu memberikan petunjuk, kecuali hanya satu yang dia baca, kitab Al-Quran, dan kitab itu menjamin memberikan petunjuk bagi siapa yang mengamalkan Al-Quran itu. Dan tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab itu. Hanya Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan dalam kalimat itu, zalikal kitabul la raiba fi. Ketika dia membaca kalimat itu, ternyata ada satu kitab ini yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika dia yakin bahwa kitab itu tidak ada keraguan-raguan, dia langsung menyatakan diri masuk Islam, karena yakinnya kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, 4 baris yang didapati oleh Imam Wahab bin Munabbih dalam kitab Taurat itu, kalimat yang kedua yang berturut-turut, yang kedua adalah tertulis bahwa barang siapa merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka lenyaplah sepertiga agamanya. Paham maksudnya ya? Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya, merendahkan diri karena bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya merendahkan diri, artinya tunduk kepada orang yang kaya saja atas perintahnya, tanpa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lenyaplah sepertiga agamanya. Banyak orang yang di dunia ini yang terjadi kayak begitu tuh, tunduk atau manut kepada orang kaya, disuruh ini mau, disuruh itu mau, disuruh ini mau, tapi kagak ibadah kepada Allah. Hilang tuh sepertiga agamanya, ya. Apalagi ditambah dia belum nikah, hilang setengah agamanya tuh ditambah. Masya Allah, ya. Rugi di dunia itu, ya. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baris yang ketiga yang dikatakan di dalam kitab Taurat menurut Imam Wahab Al-Munabbih, yang beliau mendapati di dalam kitab Taurat itu, baris yang ketiga adalah yang artinya barang siapa yang merasa sedih terhadap apa yang hilang darinya, maka berarti dia telah jengkel kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah marah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang merasa sedih terhadap apa yang hilang daripadanya, maka berarti dia telah jengkel atau marah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini marah, jengkel atau sedih yang berlebih-lebihan. Sedih yang berlebih-lebihan. Kalau sedih yang biasa saja itu manusiawi. Rasulullah juga sedih, ya. Rasulullah juga pernah sedih. Tapi sedihnya kalau sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang hilang dari diri kita,
diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sedih yang berlebih-lebihan. Itu sama saja kita benar-benar telah marah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wong kita asalnya dari Allah, kemudian kembali kepada Allah. Cuma kembalinya kita kepada Allah harus membawa bekal yang baik. Kembalinya kepada Allah jangan sampai nggak bawa tentengan sama sekali. Amalan-amalan, amal-amal soleh yang bakalan kita bawa. Itu yang kita termasuk orang yang rugi nanti di hadapan Allah. Ya, kalau hidup di dunia cuma untuk senang-senang saja, untuk senda gurau saja, untuk main-main saja, lah tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Ijrail, pulang ke hadirat Allah, belum bawa apa-apa, dosa belum terampuni, amal soleh belum ada. Nauzubillah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian baris yang keempat yang dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih yang terdapat di dalam kitab Taurat, yang artinya barang siapa yang mengeluhkan musibah, barang siapa yang mengeluhkan musibah yang menimpanya, berarti dia mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhkan apa? Musibah. Kalau tadi ketika diri kita tertimpa atau sesuatu yang hilang daripada kita. Kayak kemarin belum lama saya ada sesuatu yang hilang yang pernah saya katakan tuh dari milik saya. Di Masjid El-Goji itu langganan itu, Pak Haji. 1 tahun ini motor saya udah hilang 2 kali di Masjid El-Goji, Pak Haji. subuh lagi itu. Kata saya ada yang senang sama motor saya ini. Saya pengen ketemu sama orangnya. Kita ajak keluar aja 3 hari gitu ya. Iya, kemarin saya udah bilang sama Pak Polisi, kata saya kalau orangnya ketangkep, izinkan saya pengen ketemu sama orangnya, kata saya gitu, biar bisa bicara langsung dan kenal langsung sama orangnya, orang mana gitu ya. Nanti diajak aja ke Haji Tarno biar ditaskil langsung. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang mengeluhkan musibah yang menimpa kita. Ini artinya kita mengeluh yang berlebih-lebihan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika tertimpa musibah, kita tidak boleh mengeluh, artinya ya Allah, nih gua lagi yang sakit ini, kagak adil nih Allah nih. Ya, gua lagi nih motornya yang hilang. Wah, ini benar-benar ini. Bukan begitu, tapi kita harus introspeksi diri kita, dosa apa yang sudah kita perbuat sehingga Allah kasih ujian bertubi-tubi kepada kita. Allah kasih musibah yang begitu banyak kepada kita. Mungkin akibat dosa kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ujian keimanan kita yang semakin meningkat kepada Allah, ujiannya pun semakin besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilarang mengeluh terhadap sesuatu yang luput daripada diri kita, atau dilarang mengeluh atas musibah yang menimpa diri kita. Bahkan oleh Imam Wahab bin Munabbih juga dikatakan di dalam kitab Taurat juga terdapat kalimat yang berbunyi, wahai anak Adam, jangan takut kepada penguasa selama kekuasaanku ada, sedangkan kekuasaanku itu tidak akan musnah selama-lamanya. Wah, ini kalimat tauhidnya dalam banget nih buat kita nih. Di dalam kitab Taurat dikatakan wahai anak Adam, artinya manusia. Kita semua nih
Jangan takut kepada penguasa selama kekuasaanku ada. Artinya penguasa mah sama-sama manusia. Kalau kita dalam posisi yang benar, yaitu tidak usah takut. Ya, lihat Habib Rizik, nggak pernah gentar meskipun di penjara, karena dia tidak merasa takut dan tidak bersalah. Dia maju terus untuk dakwah. Selama penguasa itu mengajak kita kepada kebenaran, kita ikutin. Tetapi selama penguasa itu menjerumuskan kita kepada kemaksiatan kepada Allah, jangan diikutin. Ya. Tetapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh benar-benar ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus berkuasa. Kalau manusia kekuasaannya terbatas. 4 tahun lengser, 5 tahun lengser, pengen nambah gak baik, terserah dia dah. Pengen nambah lagi mah silahkan aja ya. Pengen dunia terus silahkan. Dunia mah ada batasnya. Tapi ingat kata Allah, kalau dunia itu dibawa untuk maksiat kepada Allah, kamu pulang pasti akan bertemu dengan Allah cuma 5 tahun, nggak lama-lama. Tapi di akhirat lihat perbandingan kehidupan antara dunia dan akhirat. 1 hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Nyungsep 1000 tahun 1 hari itu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Di dunia 1 hari Pak, di akhirat 1000 tahun. Oh, 1000 tahun, usia kita aja 60 tahun udah lama banget rasanya. 100 tahun aja udah lama banget rasanya di dunia, apalagi 1000 tahun. Diazab terus lagi sama Allah. Itu nanti yang di akhirat, belum di alam kubur, alam barzah. Ada yang namanya azab kubur. Nauzubillah. Maka kita ini sedang berusaha menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ta'lim kita bukan karena siapa-siapa, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam kitab Taurat juga dikatakan bahwa wahai anak Adam, aku menciptakan kamu itu supaya menyembahku, maka jangan main-main. Aku menciptakan kamu itu untuk ibadah kepadaku, kata Allah, maka jangan main-main. Tapi banyak manusia yang main-main. Ini jamaah yang bikin manusia kagak main-main nih ya, luar biasa nih ya. Yang main ditangkap, dibawa ke masjid, ajak sholat ya. Kata Allah, kalau main-main, ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala nih. Kalau main-main nanti ruginya kita sendiri, bukan rugi Allah. Allah mah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari kita. Kita yang rugi karena hidup kita dibuat main-main ya tadi itu. Kalau hidup kita cuma main-main saja, wah rugi besar kita. Lagi main-main, kan main-main banyak ya. Ada main gaple, ada main catur, main yang lainnya dah. Tapi nggak pernah ingat kepada Allah ketika dipanggil lewat sholat, nggak ingat, tetap aja tuh main. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya. Rugi tuh namanya main-main tuh. Ya. Rugi yang namanya main-main. Maka beruntung kita yang keimanannya sudah luar biasa di dalam hati, yang kalau ada perasaan 1 kali saja tidak hadir di majelis ilmu, ini gemeter nih, takut berdosa. Atau 1 kali saja meninggalkan sholat, rasa takut di dalam hati yang luar biasa, itu keimanannya sudah mantap tuh. Keimanannya sudah mantap. Kalau ingin melihat seseorang imannya bagus, lihat
setiap subuh bolak-balik terus nggak ke masjid subuhnya. Kalau subuhnya sering ke masjid, nggak pernah ketinggalan, itu imannya sudah bagus tuh. Subuh itu sholatnya cuma 2 rakaat, tapi beratnya luar biasa. Rakaatnya paling sedikit, tapi godaannya paling besar. Apalagi turun hujan, turun hujan, udaranya sejuk, sampai azan nggak kedengeran. Hati-hati ini. Maka di dalam kitab ini dikatakan jangan, aku menciptakan kamu itu supaya menyembah kepadaku. Dalam Al-Quran juga Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah, tidak lain tugasnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kita, ya, ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus yaitu ibadah yang tata caranya sudah ditentukan oleh Allah, kayak sholat 5 waktu, ya, zuhur udah ditentukan sama Allah jumlahnya 4 rakaat, nggak boleh nambah jadi 7 rakaat, nggak, ya. Mentang-mentang rajin, mentang-mentang semangat, mentang-mentang keker badannya, saya mah sholat zuhurnya 7 rakaat aja, Allahu Akbar, nggak boleh, ya, karena sudah ditentukan, ya. Ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji ke Baitullah sudah ditentukan oleh Allah. Tanggalnya 10 Zulhijjah. Jangan pergi haji ke Jawa Timur, tanggalnya 12 Maret. Lah nggak bisa itu. Ya. Nggak boleh. Itu melanggar aturan Allah namanya. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati-hati dengan ibadah yang telah kita lakukan. Jangan sampai terbersit di dalam hati kita sedikit pun ria karena yang lain, maka akan menghapus seluruh amalan-amalan kita yang telah kita buat. Dan juga kita jangan terlalu terlalu GR terhadap diri kita sendiri. Wah, gua mau udah sering sholat, pasti ibadah gua diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terbersit kayak begitu aja tuh, hilang semua tuh amalan-amalan kita tuh. Habis. Ya, habis semua. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan pula di dalam baris berikutnya di dalam kitab Taurat, wahai anak Adam, ya Bani Adam, wahai anak Adam, jangan khawatir luput dari rezeki selama perbendaharaanku itu penuh, selama fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu masih banyak. Gak usah khawatir, kata Allah. Sedangkan perbendaharaanku itu tidak akan habis selama-lamanya. Jadi kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat dan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rizki Allah dalam kitab Taurat ini dikatakan tidak akan ada habisnya. Ya buktinya lihat, ini Gramapuri kalau hari Minggu ramai banget yang dagang. Tapi yang beli juga banyak. Di Selang, wah di mana-mana sekarang banyak. Tapi tetap aja Allah hantarkan para pembeli, Allah hantarkan para pembeli luar biasanya tuh. Nggak habis-habisnya rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal mau usahanya. Ya, pasti Allah datangkan para pembeli. Karena memang Allah sudah ciptakan di dunia ini serba pasangan. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Nggak mungkin ada yang jualan aja nggak ada yang beli. Lo jualan semua, siapa yang mau beli? Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Nggak enak hidup kalau sama laki-laki semua. Nabi Adam aja nggak betah sendirian. Maka diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala pasangan hidup, agar bisa berkomunikasi dan bisa berkembang biak, bisa menurunkan keturunan.
serba berpasang-pasangan. Jadi jangan khawatir luput dari rizki, selama rizki yang aku berikan itu mau kamu untuk mengusahakannya, untuk mencarinya. Nah yang repot itu pengen rizki tapi kagak usaha. Kira-kira Allah datangkan nggak? Nggak mau, nggak akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang tidak mau ikhtiar, tidak mau berusaha. Sedangkan usaha itu disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar itu disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat surat Al-Jumu'ah tuh, ya, surat Al-Jumu'ah. Fa iza qudiyatis sholati fantasiru fil ard. Apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ard. Silahkan bertebaran lagi ke muka bumi. Yang dagang, yang kerja ke PT, ya, yang jualan, yang usaha, yang ngojek. Wah, udah silahkan dah bertebaran ke muka bumi. Asal mau ikhtiar, kata Allah, pasti aku beri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita kadang-kadang merasa tidak diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita kadang-kadang tidak merasa itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita merasa masih ada kekuatan dari diri kita, bukan dari Allah. Seolah-olah rizki yang ada pada diri kita itu hasil kita, bukan pemberian dari Allah. Itu kadang-kadang ada masih perasaan kayak begitu dalam diri kita tuh. Makanya ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minimal yang terkecil yang terucap dalam lisan kita adalah kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada saya. Ucapkan alhamdulillah agar kita ingat kepada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang kita usahakan bukan hasil dari kita, tapi hasil yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dititipkan kepada kita. Dan ketika titipan itu sudah datang dan kita miliki, maka titipan itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Bukan untuk dihambur-hamburkan begitu saja secara batil. Ya. Maka Allah nyuruh cari rizki itu yang halal lagi baik, bukan yang haram, atau yang nyerempet juga nggak boleh, yang remeng-remeng juga nggak boleh, yang jelas-jelas halal, yang jelas-jelas halal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalimat berikutnya yang terdapat di dalam faedah daripada kitab Taurat adalah, wahai anak Adam, aku telah menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak merasa payah dengannya. Apa mungkin aku payah untuk memberimu sepotong roti di saat atau di setiap saat? Ini artinya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, Allah sedikit pun tidak merasa kesusahan. Rizki yang Allah berikan kepada manusia luas sekali dan banyak. Ya. Artinya kalau kita mau usaha, sepotong roti itu pasti akan kita temui dan kita dapati, asal kita mau usaha. Apa mungkin aku akan merasa sulit, kata Allah, untuk memberimu sepotong roti setiap saat? Bagiku tidak akan sulit, kata Allah. Kita aja yang kadang-kadang mempersulit diri kita, mempersulit diri kita. Ya. Kadang-kadang kita yang mempersulit diri kita, tidak mau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalimat berikutnya dalam kitab Taurat dikatakan, wahai anak Adam, sebagaimana aku tidak menuntutmu dengan amal esok hari, maka engkau jangan pula menuntutku dengan rizki esok hari. Artinya kita sebagai manusia, kata Allah, aku tidak menuntutmu
dengan amal besok, maka engkau jangan pula menuntutku dengan rizki esok. Ketika kita tidak mau beramal, jangan nuntut minta rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak mau mengerjakan amalan-amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan yang telah diperintahkan Allah, berarti tidak dekat kepada Allah. Kalau Allah tidak dekat kepada kita, ya kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita tidak dekat kepada Allah, Allah menjauh daripada kita. Semakin jauh bahkan Allah daripada kita, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Lihat orang-orang yang sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu artinya tidak boleh dibiarkan oleh kita. Kita yang melihat orang kayak begitu jangan, wah udah dia mah udah gak bener hidupnya. Itu tugas kita untuk meluruskan dia dan mengajak dia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak, ya, tugas kita mengajak orang kepada amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang baik, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Lihat firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak oleh kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan perkataan-perkataan yang baik atau nasihat-nasihat yang baik. Maka lihat Rasulullah, tidak ada kekerasan sedikit pun dari kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan akhlak Rasulullah yang luar biasa bagusnya terhadap siapa saja, kelemah lembutannya Rasulullah kepada siapa saja membuat orang simpati terhadap Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu benar-benar orang yang baik, sampai orang yang ngejahatin Rasulullah masuk Islam, menyatakan diri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kayak begitu tuh. Nah, ini kadang-kadang kita mah orang muslim banyak yang merusak agamanya sendiri. Orang Islam galak-galak banget. Ya, bagaimana orang non muslim mau melihat Islam itu baik, Islam itu lemah lembut, Islam itu luar biasa, tidak jahatnya. Bagaimana orang non muslim mau ikut simpati terhadap keislaman kita, sedangkan perangai kita dilihatnya kurang baik. Maka hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masih pembahasan kitab Taurat, belum lagi kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mudah-mudahan dari beberapa penjelasan beberapa kalimat yang terdapat di dalam kitab Taurat ini menjadikan diri kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الأمانة رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.